1591. Di galaksi tandus antara makam seribu bukit dan galaksi tak terbatas, Lu Ye bergerak maju dengan satu perahu. Dia tidak cepat atau lambat. Dia memimpin, dan armada mengikutinya dari jauh dalam jangkauan komunikasi not musik. Karena mereka tidak bisa menentukan situasi di depan, armada tidak bisa terburu-buru. Akan buruk jika pertempuran di sini berjalan lancar dan armada terlibat. Lu Ye berada di barisan depan sendirian. Jika ada kelainan, dia dapat mengirim pesan kembali tepat waktu dan armada dapat merespons tepat waktu. Terakhir kali dia melewati tempat ini, dia sesekali melihat insektoid aktif. Namun kali ini, bahkan tidak ada bayangan insektoid. Lu Ye bertanya-tanya apakah perang sudah berakhir, dan sarang insektoid telah musnah. Kalau tidak, daerah ini tidak akan begitu damai. Selain itu, butterfly astral beast juga terbang ke arah ini, tetapi Lu Ye tidak melihat jejaknya di sepanjang jalan. Dia tidak tahu kemana butterfly astral beast terbang. Namun, itu telah terluka di makam seribu bukit dan kemungkinan besar pergi mencari tempat untuk memulihkan diri. Tempat ini sepi dan tidak berpenghuni, menjadikannya tempat terbaik untuk memulihkan diri. Setelah terbang ke depan selama 2 bulan, Lu Ye melihat sarang besar di kejauhan. Dia tahu pertempuran di sini belum berakhir, jika tidak, sarangnya tidak akan ada di sana. Meskipun sarang itu masih ada banyak cahaya yang berkedip di sekitarnya, dan ada juga fluktuasi energi yang kuat dan lemah yang berasal dari sana. Situasi ini dengan jelas menunjukkan bahwa ada kultivator yang menyerang sarang di sana. Pertempuran ini sudah berlangsung lama, pikir Lu Ye pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu kapan pertempuran di sini dimulai, tapi itu masih belum berakhir. Karena sarang sedang diserang, pasti ada kultivator dari galaksi tak terbatas atau 3 galaksi lainnya. Lu Ye mengirim pesan ke armada di belakangnya, menyuruh mereka untuk bersembunyi dan menunggu sementara dia naik untuk memeriksa situasinya. Luan Xiao dengan cepat menjawab, menyuruhnya untuk berhati-hati. Melanjutkan ke depan, Lu Ye memberkati dirinya dengan concealment dan aura concealing spirit runes dan diam-diam mendekati medan perang. Ketika dia semakin dekat, dia perlahan melihat situasi spesifik di sana dan terkejut. Itu karena ada kapal perang berkumpul di sekitar sarang serangga yang sangat besar. Kapal perang ini tidak diragukan lagi adalah kapal perang besar. Mereka begitu besar sehingga mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kapal perang kecil seperti hiu harimau. Ada sekitar 200 kapal perang besar ini, dan gaya mereka sangat berbeda. Namun, mengingat kapal perang ini dibentuk bersama oleh 4 galaksi, perbedaan gayanya bisa dimaklumi. Lagi pula, mereka tidak berasal dari keluarga yang sama. Di sebelah starship besar ada sejumlah starship kecil dan menengah, dan berbagai cahaya yang dilihat Lu Ye di kejauhan berasal dari starship ini. Dari jauh, orang hanya bisa melihat kilatan cahaya. Dari dekat, orang bisa merasakan kekuatan serangan yang mengerikan. Setiap serangan dari kapal perang besar itu tidak lebih lemah dari serangan habis-habisan dari Jade Moon. Di antara semua kapal perang yang menghadapi sarang adalah yang terbesar. Kapal perang lainnya tidak kecil, tetapi mereka memucat jika dibandingkan dengan sarang. Namun, ukuran kapal perang ini sebanding dengan sarangnya. Sama seperti itu, kedua kolosi itu berdiri berkonfrontasi di langit berbintang untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Ketika Lu Ye melihat ini, dia tahu bahwa galaksi 4 arah meluncurkan serangan habis-habisan ke sarang insektoid. Meskipun serangan mereka ganas, sepertinya mereka tidak akan bisa melakukan apapun ke sarang insektoid dalam waktu singkat. Sarang insektoid bukan hanya tempat untuk mengasuh anggota klan mereka. Itu adalah benteng perang dengan serangan dan pertahanan. Namun, tidak ada tanda-tanda insektoid. Lu Ye menduga bahwa insektoid bersembunyi di sarang mereka. Di bawah serangan ganas seperti itu, insektoid tidak akan berani menunjukkan diri. Karena ini masalahnya, Lu Ye tidak perlu bersembunyi. Dia menghapus tato spiritual di tubuhnya dan menampakkan dirinya, langsung menuju kapal perang terbesar. Sebelum dia bisa mendekat, dia ditemukan oleh sebuah kapal perang besar di dekatnya. Segera, sesosok terbang keluar dari kapal perang dan menghalangi jalan Lu Ye dari jauh. Sosok itu berteriak, "Siapa yang pergi ke sana?" Alasan utamanya adalah posisi Lu Ye tidak tepat. Kultivator galaksi 4 arah hanya akan datang dari galaksi tak terbatas, tetapi Lu Ye berasal dari makam seribu bukit. Oleh karena itu, jelas bahwa dia bukan dari galaksi 4 arah. Pada titik kritis perang ini, pertahanan galaksi 4 arah secara alami kuat. Namun, kultivasi Lu Ye tidak tinggi. Dia hanya seorang kultivator konstelasi bintang. Oleh karena itu, meskipun mereka memperhatikannya, hanya Jade Moon yang keluar. Lu Ye berhenti dan menoleh. Dia menyadari bahwa dia tidak mengenal Jade Moon ini. Selain beberapa Jade Moon dari alam tak terbatas, satu-satunya Jade Moon lain yang dia tahu adalah dari alam agung. Itu normal bahwa dia tidak mengenalnya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Lu Ye dari 9 surga menyapamu, rekan Taois." Jade Moon tertegun. Kemudian, dia bertanya dengan heran, "Kamu Lu Ye dari 9 langit?" Dia jelas tahu siapa Lu Ye.
Ini normal. Alasan sistem 4 arah dapat mencapai kesepakatan begitu cepat untuk melenyapkan sarang insektoid adalah karena semua orang ingin mengikuti Lu Ye ke Laut Wanxiang. Namun, jika mereka ingin Lu Ye kembali dengan selamat, mereka harus melenyapkan sarang insektoid ini terlebih dahulu. Jika tidak, dengan insektoid tertanam di sini, tidak aman bagi Lu Ye untuk kembali. Jika Lu Ye ditangkap dan dibunuh oleh insektoid, mereka tidak akan bisa kembali ke Laut Wanxiang. Jika tidak, meskipun 3 sistem lainnya tahu bahwa mereka akan saling bergantung erat, mereka masih harus membuat galaksi tak terbatas berdarah sebelum setuju untuk bergabung. Lagi pula, sarang insektoid terletak di ambang pintu galaksi tak terbatas, bukan milik mereka. Tidak dapat dihindari bahwa galaksi 4 arah akan bergabung untuk melenyapkan sarang insektoid. Itu juga ditakdirkan untuk terjadi. Namun, kedatangan Lu Ye dan daya pikat Laut Wanxiang telah mendorong hasil ini ke depan, mengurangi resistensi dari galaksi 4 arah. Selain itu, hanya dengan menghilangkan sarang insektoid ini, setiap orang akan memiliki waktu untuk memikirkan Laut Wanxiang. Kalau tidak, tidak ada yang mau mengirim siapapun ke Laut Wanxiang. Itu benar. Bagus, waktu yang tepat. Jademun sangat gembira. Kakak Sunshine Realm sudah lama menunggumu. Ikutlah denganku. Saat dia mengatakan ini, dia menyalurkan kekuatan sihirnya dan melilitkannya ke Lu Ye. Mereka terbang menuju kapal perang super besar. Jademun dan Lu Ye mengobrol dengan santai di sepanjang jalan. Lu Ye terutama bertanya tentang situasi saat ini. Dari kata-kata Jademun, Lu Ye mengetahui bahwa perang memang telah mencapai titik kritis. Perang ini sebenarnya telah dimulai lebih dari setengah tahun setelah Lu Ye pergi. Namun, galaksi 4 arah membutuhkan waktu untuk memobilisasi kekuatan mereka. Selain itu, tidak akan membutuhkan banyak usaha jika mereka hanya ingin mengusir sarang insektoid itu. Namun, kultivator dari galaksi 4 arah tidak hanya ingin mengusir sarang insektoid. Jika mereka melakukannya, sarang insektoid bisa kembali lagi. Oleh karena itu, kultivator dari galaksi 4 arah ingin sepenuhnya menghilangkan sarang insektoid. Setelah mereka mengumpulkan cukup tenaga, mereka akan membuat berbagai pengaturan untuk secara bertahap mengikis kekuatan insektoid di pinggiran. Kemudian, mereka secara bertahap akan membentuk pengepungan di sekitar sarang insektoid. Inilah mengapa butuh waktu lama. Lu Ye agak bingung saat melihat sarang insektoid raksasa di langit berbintang. Sarang serangga dikatakan sebagai benteng perang ras insektoid. Mereka dapat melayang di langit berbintang. Berdasarkan kekuatan pertahanan sarang serangga ini, jika ia merasakan ada sesuatu yang salah dan ingin melarikan diri, kita seharusnya tidak dapat untuk menghentikannya, kan? Meskipun galaksi 4 arah telah mengirim banyak kapal perang dan membentuk pengepungan, jika sarang serangga raksasa seperti itu benar-benar ingin keluar dari pengepungan, kapal perang besar itu saja tidak akan dapat menghentikannya. Jademun tertawa. Ini semua berkat kejelian senior Brother Sunshine Realm. Sebelum pengepungan selesai, beberapa senior Brother memaksa masuk ke sarang insektoid dan menghancurkan beberapa intinya. Oleh karena itu, meskipun sarang insektoid dapat bergerak, itu sangat lambat. Karena lambat, bahkan jika berhasil keluar dari pengepungan, itu tidak ada gunanya. Itu hanya akan dikejar oleh kapal perang dari galaksi 4 arah. Selain itu, memindahkan sarang serangga raksasa menghabiskan banyak energi. Daripada membuang energi untuk bergerak, lebih baik memfokuskannya pada pertahanan. Hati Lu Ye melonjak saat dia mendengarkan. Sarang insektoid raksasa seperti itu pasti memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Apalagi konon ada 2 insektoid Sunshine Realm yang menjaganya. Namun, beberapa Sunshine Realm benar-benar bekerja sama untuk memaksa masuk. Pada akhirnya, tampaknya mereka telah mencapai tujuan mereka. Sulit membayangkan bagaimana mereka menyelesaikan tugas yang begitu sulit. Lalu, bisakah insektoid hanya menunggu kematian sekarang? Lu Ye bertanya. Jademun mengangguk. Memang, begitu kita menerobos pertahanannya, memusnahkan pasukan insektoid ini akan semudah menjentikkan jari. Ini adalah kepercayaan dari dunia besar dengan fondasi yang kuat. Jika 9 prefektur yang menjadi sasaran sarang insektoid seperti itu, merekalah yang menunggu kematian. Setelah jeda, dia menghela nafas pelan. Sayang sekali kakak senior Chen Zong dari Beixuan terluka dalam pertempuran sebelumnya. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Aku akan pergi melihatnya. Dari kata-katanya, terlihat jelas bahwa dia juga berasal dari galaksi Beixuan. Saat keduanya berbicara, mereka tiba di kapal perang raksasa. Di dalam, mereka bisa merasakan kemegahan kapal perang. Ini pasti karya para ahli top dunia. Itu seharusnya berasal dari Apeiron. Namun, bahkan dengan yayasan Apeiron, dia mungkin tidak akan memiliki kapal perang kedua seperti ini. Jika bukan karena sarang serangga, dia tidak akan mengirim kapal perang seperti itu. Ketika 9 prefektur dapat mencapai level Apeiron, mereka hampir tidak dapat membangun diri mereka sendiri di luar angkasa dan menghadapi sebagian besar bahaya yang datang dari luar angkasa. Untuk saat ini, masih terlalu dini. Jademun dari Beixuan memimpin Lu Ye langsung ke tengah. Segera, mereka tiba di aula yang luas. Saat ini,
Banyak kultivator berkumpul di aula. Banyak dari mereka sibuk mengerjakan formasi yang rumit. Terus-menerus, ada laporan yang datang dari segala arah, memungkinkan para ahli di sini untuk memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang situasi di medan perang. Begitu Lu Ye masuk, dia merasakan beberapa tatapan padanya. Dia berbalik untuk melihat dan menemukan bahwa sebagian besar wajah itu tidak dikenalnya. Hanya satu wanita pemberani yang dia kenali adalah Sunshine Realm dari dunia tak terbatas, yang dia temui terakhir kali. 1592. Saudara Lu ada di sini. Lu Ye melihat ke arah sumber tawa dan melihat seseorang yang dia kenali. Dia dengan cepat menangkupkan tinjunya. Saudara Kang. Itu adalah Kang Cheng dari tak terbatas. Lengannya telah dihancurkan oleh pukulan Yaya, tapi dia memiliki temperamen yang bagus. Dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan dia bahkan berinisiatif untuk berteman dengan Lu Ye. Aku bertanya-tanya kapan kamu akan kembali. Aku tidak menyangka kamu akan kembali secepat ini. Kang Cheng sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Ketika Lu Ye meninggalkan Indefinite, dia tidak tahu kapan dia akan kembali. Bepergian melalui ruang angkasa akan memakan waktu lama, jadi Indefinite telah bersiap untuk menunggu. Siapa yang tahu Lu Ye akan kembali begitu cepat? Untungnya, semuanya berjalan lancar. Tidak ada penundaan, jawab Lu Ye. Kang Cheng berkata dengan antusias. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada beberapa saudara senior Sunshine Realm. Saat dia berbicara, dia menunjuk wanita yang pernah ditemui Lu Ye sebelumnya. Ini kakak senior Li Guan dari Apeiron. Kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya. Lu Ye baru mengetahui namanya sekarang. Meskipun mereka pernah bertemu sebelumnya, mereka tidak punya banyak hal untuk dibicarakan. Dia hanya bertanya tentang insektoid sebelum melanjutkan perjalanannya. Lu Ye dengan cepat membungkuk, dan Li Guan mengangguk. Kang Cheng kemudian menunjuk seorang pria bertampang dingin di sebelah Li Guan. Ini kakak senior Ning Buao. Di antara tiga Sunshine Realm tak terbatas, hanya ada Li Guan dan Ning Buao selain Jiang Sang. Sekarang Jiang Sang mengawasi wilayah itu, Li Guan dan Ning Buao ada di sini. Selanjutnya, Lu Ye bertemu Luo Xie dari Galaksi Daluo, Bai Jin dari Galaksi Bulan Tenang, dan Chen Zong dari Galaksi Beixuan. Lu Ye membungkuk hormat kepada mereka semua. Sunshine Realm adalah salah satu kultivator teratas di bagian alam semesta ini. Kemanapun Anda memandang, dia layak dihormati. Luo Xie dari Galaksi Daluo jauh lebih ramah daripada Master Sunshine Realm lainnya. Dia tersenyum dan mengatakan beberapa patah kata kepada Lu Ye. Ketika dia menyebut Luo Senzi, Lu Ye menduga bahwa Luo Xie pasti mendengar beberapa kata dari Luo Senzi, itulah sebabnya dia memandangnya secara berbeda. Tentu saja, itu juga karena Laut Wan Xiang. Saat ini, Lu Ye adalah tokoh kunci dalam memasuki Laut Wan Xiang. Bahkan jika kultivasinya jauh di bawah mereka, mereka tetap melakukan yang terbaik untuk memperlakukannya dengan hormat. Chen Zong dari Beixuan memang terluka, mungkin sejak dia menerobos masuk ke sarang serangga. Wajahnya agak pucat, dan ada bau samar darah di tubuhnya. Esensi, ki, dan jiwa seorang kultivator Sunshine telah disempurnakan secara ekstrim. Cedera biasa bisa dengan mudah disembuhkan. Cedera Chen Zong sepertinya tidak sederhana. Siapa yang tahu jika itu akan mempengaruhi kemampuannya. Bai Jin dari Quiet Moon Galaxy juga sangat baik kepada Lu Ye. Namun, setiap kali Lu Ye menghadapi Sunshine, dia selalu memiliki perasaan yang aneh, tetapi dia tidak tahu apa itu. Dari kelihatannya, keempat galaksi telah mengirimkan total 5 Sunshine. Selain Apeiron, yang memiliki 2-3 galaksi lainnya telah mengirimkan masing-masing 1. Dengan barisan yang begitu kuat dan armada kapal perang yang layak, itu lebih dari cukup untuk menangani sarang insektoid. Lagi pula, menurut informasi yang mereka miliki, hanya ada 2 insektoid sinar matahari di dalam sarang. 5 lawan 2, tidak mungkin mereka kalah. Rekan Taois Lu, apakah kamu datang ke sini sendirian? Kang Cheng bertanya. Alasan mengapa dia menanyakan ini adalah karena dia ingat bahwa Lu Ye berkata bahwa dia akan membawa beberapa orang keluar dari 9 langit. Tapi sekarang dia hanya melihat Lu Ye, dia sedikit bingung. Lu Ye menjawab, ada armada dari duniaku yang mengikutiku. Karena aku tidak yakin dengan situasi di sini, aku pergi ke depan untuk mengintai. Armada itu sedang menunggu di belakang kita. Lu Ye segera mengeluarkan jimat suara untuk mengirim pesan ke Luan Xiao, memberitahukan situasinya. Luan Xiao segera setuju dan bergegas dengan armadanya. Lu Ye menunggu di aula tengah. Selama waktu ini, beberapa Sunshine Realm mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya, dan Lu Ye memberitahu mereka semua yang dia ketahui. Dalam keadaan normal, konstelasi seperti dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk berbicara langsung dengan Sunshine Realm. Hanya karena galaksi 4 arah membutuhkan bantuannya, dia memiliki kesempatan seperti itu. Setengah hari kemudian, Luan Xiao mengirim pesan kepadanya, memberitahukan bahwa armada telah tiba di dekat medan perang. Lu Ye mengakhiri percakapan dengan Sunshine Realm, minta diri, dan meninggalkan aula tengah.
Terbang keluar dari kapal perang super besar, Lu Ye terbang menuju armada. Setelah bertemu satu sama lain, dia melihat semua orang di armada berdiri di satu sisi kapal, terpesona oleh pertempuran besar di sana. Kultivator tiga alam belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Belum lagi para kultivator 9 benua, bahkan para kultivator benua Keonggiok belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Merasakan intensitas pertempuran di sini, mereka semua terguncang, terutama kapal perang super besar yang bahkan lebih menakjubkan. Meskipun kita semua adalah dunia besar, perbedaan antara mereka dan Sunshine Realm masih terlalu besar. Luan Xiao menghela nafas dengan emosi. Lu Ye tersenyum dan berkata, "Rekan Taois, jangan terlalu banyak berpikir. Armada di sini dibentuk bersama oleh 4 galaksi. Itu bukan milik satu galaksi manapun." Luan Xiao tahu bahwa dia menghiburnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tetapi masing-masing dari mereka harus memiliki kemampuan untuk membentuk armada seperti itu." Itu benar. Luan Xiao mengumpulkan pikirannya dan bertanya, "Bagaimana situasinya di sini?" Sarang itu sepertinya tidak bisa melawan. Lu Ye menceritakan semua yang dia ketahui secara mendetail, lalu berkata, "Sarang itu ditakdirkan untuk dihancurkan. Setelah pertahanan sarang dihancurkan, pasukan sekutu 4 galaksi akan dapat mencapai kemenangan dalam satu gerakan. Apeiron ingin kita menunggu di alam tanpa batas. Setelah pertempuran di sini selesai, mereka akan mengikuti kita ke Laut Wan Siang." Luan Xiao tertegun. Semua kapal perang ini pergi. Lu Ye menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu, tapi karena mereka datang ke alam tanpa batas, mereka harus mengikuti kita." Luan Xiao terdiam. Ketika berita tentang Laut Wan Siang sampai ke benua Jadekons, mereka akhirnya memutuskan untuk mengirimnya bersama 100 orang. Namun, dibandingkan dengan kemewahan 4 galaksi, keputusan Jadekons kontinen tampak terlalu kecil. Melihatnya sekarang, Jadekons kontinen sepertinya telah melewatkan kesempatan besar. Mereka jelas lebih dekat dengan Lu Ye, tetapi mereka membiarkan orang luar menikmati lebih banyak kemuliaan. Tapi sekarang, tidak ada gunanya marah. Setelah berpikir sejenak, Luan Xiao berkata, "Rekan Taois Lu, saya punya ide." Lu Ye menatapnya dengan serius. "Tolong bicara, rekan Taois. Jarang menemukan pertempuran besar seperti itu. Karena kita telah menghadapinya, sayang untuk dilewatkan. Anda mengatakan bahwa Laut Wan Siang dalam kekacauan, dan ada banyak konflik. Tidak akan mudah untuk kita untuk membangun diri kita sendiri di Laut Wan Siang. Mungkin kita harus berperang melawan langit dan orang lain. Saat ini, kita memiliki kesempatan untuk membiarkan para kultivator dari 3 dunia kita mengalami pertempuran di luar angkasa terlebih dahulu. Apalagi, sepertinya kita tidak perlu mengambil terlalu banyak risiko. Bagaimana menurutmu?" Lu Ye segera mengerti apa yang dia maksud. Dia tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Lagi pula, ini adalah pertempuran orang lain, dan mereka hanya orang yang lewat. Tampaknya tidak tepat bagi mereka untuk ikut campur secara gegabah. Kang Cheng telah memintanya untuk memimpin orang ke alam tanpa batas terlebih dahulu karena dia takut pertempuran itu akan menyebabkan Lu Ye dan anak buahnya menderita kerugian. Namun, beberapa hal mungkin tidak berguna. Luan Xiao benar, kesempatan seperti ini sulit didapat. Berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu, bahkan jika itu hanya bersorak dari pinggir lapangan, akan sangat memperluas cakrawala para kultivator mereka. Itu akan memungkinkan mereka untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang bahaya di luar angkasa. Tentu saja, hal terpenting adalah mereka tidak perlu mengambil risiko apapun. Sekarang sarang insektoid telah dikepung, hanya masalah waktu sebelum pertahanannya ditembus. Setelah pertahanan sarang serangga ditembus, yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian sepihak. Itu tidak terlalu buruk. Semakin Lu Ye memikirkannya, semakin dia merasa bahwa ide Luan Xiao dapat dilakukan. Dia merenung sejenak, lalu berkata, "Aku akan berbicara dengan seseorang dan melihat apakah mereka mengizinkan kita untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Jika mereka tidak mengizinkannya, maka angan-angannya tidak akan berhasil." Namun, Lu Ye berpendapat bahwa Sunshine dari 4 alam tidak akan menolak. Bahkan lalat adalah daging. Meskipun kekuatan keseluruhan armada 3 alam tidak terlalu bagus, masih ada 500 konstelasi dan 1 jade moon tahap akhir. Lu Ye segera kembali ke aula tengah kapal perang super besar itu. Dia menemukan Kang Cheng dan memberitahunya tentang hal itu. Alasan mengapa dia berbicara dengan Kang Cheng dan bukan dengan Sunshine adalah karena Kang Cheng bertanggung jawab atas pertempuran tersebut, Sunshine hanya bertanggung jawab atas pertempuran terakhir. Kang Cheng tersenyum dan berkata, "Untung para kultivator galaksi Anda ingin membantu kami. Armada 4 alam sangat berterima kasih." Dia merenung sejenak, lalu berkata, "Bagaimana dengan ini? Saya melihat bahwa galaksi Anda memiliki 16 kapal planet. Mari kita bagi menurut kapal planet Anda yang asli dan kirimkan ke setiap kapal perang. Bagaimana menurut Anda, rekan Taois? Kapal planet tidak bisa memainkan peran dalam pertempuran seperti itu. Hanya kapal perang yang bisa."
Oleh karena itu, jika para kultivator Jadekons ingin berpartisipasi dalam pertempuran, mereka harus memasuki kapal perang. Apa yang bisa mereka lakukan sangat sederhana. Mereka hanya perlu menuangkan energi spiritual mereka ke dalam formasi dan memberikan energi untuk berbagai serangan kapal perang. Dengan cara ini, mereka dapat menghemat konsumsi giok spiritual sampai batas tertentu. Kalau tidak, galaksi tak terbatas tidak akan mampu menahan serangan kapal perang sendirian. Kekuatan yang disediakan oleh 500 constellation setidaknya bisa menyelamatkan banyak giok spiritual untuk 4 alam. Inilah mengapa Kang Cheng tidak menolak. Rekan Taois Kang, kalian bisa mengaturnya. Karena para kultivator Jadekons Galaksi telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam pertempuran, kami adalah bagian darinya. Kami akan mematuhi perintahmu, Lu Ye menyatakan. Sunshine di sampingnya sedikit mengangguk. Mereka telah mendengar tentang Lu Ye sebelumnya. Mereka takut Lu Ye akan mengira dia bisa membawa mereka ke Laut Wan Xiang. Sekarang, tampaknya pemuda ini adalah orang yang cukup baik. Juga, galaksimu memiliki 5 kapal perang hiu harimau. Aku akan mengirim beberapa orang untuk mengirimkan beberapa giok spiritual. Mari kita minta 5 kapal perang itu untuk memberikan dukungan seluler. Lu Ye tentu saja tidak keberatan dengan pengaturan ini. Kang Cheng memanggil Indefinite Jade Moon dan menyuruhnya membawa Lu Ye untuk membuat pengaturan. Setelah beberapa saat, Lu Ye membawa Indefinite Jade Moon ke armada. Lu Ye menjelaskan pengaturan Kang Cheng. Luan Xiao berkata bahwa tidak ada masalah, dan armada mengikuti Indefinite Jade Moon ke medan perang. Para kultivator 3 alam tidak diragukan lagi telah diberitahu oleh Luan Xiao sebelumnya. Pada saat ini, mereka semua bersemangat. Selain hal lain, mereka setidaknya bisa memasuki kapal perang besar untuk memperluas wawasan mereka. 1593. Saat armada berangkat ke medan perang, Lu Ye kembali ke kapal planet 9 prefektur. Dia menemukan Lan Qiyue dan memperingatkannya. Ingat, jangan gunakan teknik rahasia ras darah. Hanya berpura-pura menjadi manusia yang mengolah teknik rahasia dao darah. Anggota biasa dari ras darah tidak dapat menyamar sebagai manusia hanya karena penampilan mereka yang berbeda. Namun, Lan Qiyue berbeda dari anggota biasa dari ras darah. Dia awalnya adalah manusia, tetapi setelah secara tidak sengaja memurnikan setetes darah suci, dia berubah menjadi anggota ras darah. Sebelum menjadi konstelasi, dia selalu terlihat seperti anggota ras darah. Namun, setelah menjadi konstelasi, tubuhnya tampaknya telah mengalami beberapa perubahan ajaib, memungkinkannya untuk berubah menjadi penampilan manusia aslinya. Jika bukan karena ini, Lu Ye tidak akan berani membawa Lan Qiyue dalam perjalanan ke Laut Wan Xiang ini. Lagi pula, anggota ras darah dan ras serangga tidak memiliki reputasi yang baik di alam semesta. Mereka praktis dibenci oleh semua orang. Oleh karena itu, bahkan di tempat seluas Laut Wan Xiang, kultivator dari kedua ras ini jarang terlihat. Paling tidak, Lu Ye belum pernah melihat klan darah dan klan serangga di luar pelelangan balai konstelasi selama beberapa tahun terakhir di Laut Fenomena Segudang. Namun, dikatakan bahwa beberapa anggota Blood Race mengolah teknik rahasia unik yang memungkinkan mereka untuk menyembunyikan karakteristik Blood Race mereka dan menyamar sebagai manusia. Oleh karena itu, belum tentu anggota ras darah aktif di Laut Wan Xiang. Namun, mereka semua bersembunyi dengan sangat baik dan tidak berani membuka diri dengan mudah. Lu Ye telah memperingatkan Lan Qiyue tentang hal ini sebelum mereka meninggalkan 9 prefektur. Jika Lan Qiyue tidak bisa menyembunyikan karakteristik ras darahnya, Lu Ye tidak akan berani membawanya ke Laut Wan Xiang. Lan Qiyue mengangguk dengan serius. Aku akan mengingatnya, kakak senior. Segera, armada berangkat ke medan perang di bawah kepemimpinan Jade Moon dari dunia tak terbatas. Menurut kesepakatan sebelumnya, para kultivator di setiap kapal planet ditugaskan ke kapal perang untuk membantu. Segera, para kultivator di 16 kapal planet dari 3 alam ditugaskan. 5 kapal perang hiu macan yang tersisa tidak perlu direpotkan dengan mereka. Kang Cheng mengizinkan mereka untuk memberikan dukungan seluler, sehingga mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Jade Moon bahkan memberi mereka beberapa giok roh. Ada cukup banyak giok roh, menyebabkan para kultivator di kapal perang hiu macan berseri-seri dengan gembira. Luan Xiao tinggal di salah satu kapal perang untuk menunggu perintah. Dengan kultivasi Jade Moon tahap akhir, dia tidak perlu melakukan hal yang sama seperti konstelasi bintang. Itu akan menyia-nyiakan bakatnya. Ketika pertahanan sarang insektoid dilanggar, secara alami akan ada saatnya dia perlu berkontribusi dalam pertempuran jarak dekat. Lu Ye berada di kapal perang yang sama dengan sekelompok orang yang dekat dengannya. Mereka tidak diberi tugas apapun dan dibiarkan bergerak bebas. Jelas, Apeiron Jade Moon, yang membawa mereka ke sini, diam-diam telah memberitahu mereka sesuatu, itulah sebabnya dia diberi perlakuan khusus seperti itu. Dia berjalan berkeliling dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang dikenalnya. Kakak Lu. Lu Ye berbalik dan melihat bahwa Su Dingyang yang memanggilnya. Orang ini tidak rukun dengannya sebelumnya dan bahkan membawa Kang Cheng untuk menimbulkan masalah baginya. Pada akhirnya, mereka kembali dengan tangan kosong. Kemudian,
Lu Ye pergi ke dunia tanpa batas dan berdiskusi dengan Jiang Sang tentang memasuki Laut Wanxiang. Ditambah dengan perlindungan Lu Ye, bahkan Kang Cheng bersikap sopan padanya, apalagi Su Dingyang, yang bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Mau bagaimana lagi karena Kang Cheng telah secara khusus menginstruksikannya sebelumnya bahwa jika dia memiliki kesempatan, dia harus menyelesaikan konflik antara dia dan Lu Ye karena dia adalah anggota kelompok yang akan menuju ke Myriad Ocean juga. Jadi itu saudara Su. Lu Ye mengangguk dan berjalan ke depan. Dia menyadari bahwa Su Dingyang bertanggung jawab atas salah satu formasi ofensif di kapal perang. Formasi itu sangat rumit, bahkan dengan pengetahuan formasi Lu Ye, dia hanya bisa melihat beberapa detail dangkal. Melihat minat Lu Ye, Su Dingyang berkata, "Jika saudara Lu tertarik, mengapa Anda tidak mencobanya?" Lu Ye tertegun. Benarkah? Dia memang cukup tertarik dengan hal-hal ini. Lagi pula, serangan yang dilancarkan oleh kapal perang besar setara dengan serangan yang dilancarkan oleh kultivator seperti Jademun. Dia masih agak jauh dari Jademun, dan dia tidak bisa melepaskannya sendiri saat ini. Jadi, bukanlah ide yang buruk untuk meminjam kekuatan formasi mantra untuk mengalaminya secara pribadi. Tidak masalah, kata Su Dingyang, dan melangkah ke samping. Lu Ye berdiri di atas kapal perang. Su Dingyang membimbingnya dengan hati-hati dari samping. Lu Ye dengan cepat memahami triknya. Itu tidak lebih dari mengaktifkan kekuatan formasi dan kemudian mengaktifkan inti formasi. Kemudian, itu akan meluncurkan serangan jarak jauh ke sarang serangga. Namun, mengaktifkan formasi menghabiskan banyak energi. Dia tidak bisa melakukannya sendiri. Tidak hanya membutuhkan banyak spirit jade, tetapi juga membutuhkan energi dari banyak formasi tambahan lainnya. Sebagian besar kultivator dari 3 alam melakukan ini. Mereka memberikan energi ke formasi tambahan dan mencoba yang terbaik untuk mengurangi konsumsi spirit jade. Kalau tidak, mengandalkan energi spirit jade untuk mengaktifkan senjata ini akan menghabiskan banyak energi. Lu Ye berdiri di tengah formasi dan memeluk senjata berkepala naga dengan kedua tangannya. Dia menuangkan akal ilahi ke dalamnya dan mengunci sarang serangga raksasa di kejauhan. Dia diam-diam merasakan energi terakumulasi dalam formasi dan menunggu kesempatan yang baik. Setelah sekian lama, Lu Ye merasa energinya hampir siap. Seluruh formasi mulai bersenandung. Su Dingyang berkata, "Sekaranglah waktunya, kakak Lu." Lu Ye buru-buru mengerahkan energi yang sangat besar untuk mengaktifkan formasi. Kemudian, senjata berkepala naga di tangannya mulai bergetar. Dengan dengungan keras, Lu Ye merasakan tubuhnya bergetar. Kemudian, dia melihat seberkas cahaya terang keluar dari kepala naga. Itu mendarat di sarang serangga dalam sekejap, menyebabkan riak menyebar di permukaan sarang serangga. Luar biasa. Lu Ye menghela nafas. Di seluruh alam semesta, tidak banyak metode yang memungkinkan konstelasi bintang menggunakan kekuatan Jademun. Kapal perang adalah jenis yang paling umum. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan serangan itu. Itu hampir setara dengan kekuatan penuh dari Jademun tingkat menengah. Dan ini mungkin hasil dari 20 hingga 30 konstelasi yang bekerja bersama. Namun, meskipun metode ini bisa melepaskan kekuatan Jademun, bukan dia yang melakukannya. Jadi, agak kaku. Selain itu, butuh waktu lama untuk mengisi daya. Ini adalah kelemahan umum kapal perang. Oleh karena itu, kapal perang banyak digunakan untuk menyerang kota. Situasi saat ini adalah waktu terbaik untuk menggunakan kapal perang. Kapal perang besar di alam tanpa batas mungkin bukan yang terbaik. Kapal perang besar yang paling ekstrim bisa melepaskan kekuatan yang sebanding dengan Jademun tahap akhir. Selama setengah hari berikutnya, Lu Ye mencoba mengaktifkan formasi beberapa kali lagi. Hanya ketika dia puas dia keluar. Meskipun mengaktifkan benda ini menarik, itu bukanlah kekuatannya. Jadi, dia tidak terlalu mempedulikannya. Pertahanan sarang serangga jelas melemah. Layar cahaya meredup dengan kecepatan yang terlihat oleh kasat mata. Jika situasi ini berlanjut, pertahanan sarang serangga akan dipatahkan dalam waktu setengah bulan. Hampir tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Namun, pada saat tertentu 3 hari kemudian, Lu Ye terkejut saat mengetahui bahwa pertahanan sarang serangga tiba-tiba menghilang. Dia tercengang, tetapi dia segera menyadari bahwa insektoid mungkin tahu bahwa mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka mungkin akan bertarung sampai mati. Lagi pula, jika ini terus berlanjut, mereka hanya akan menunggu kematian. Lebih baik memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan serangan balik. Membunuh satu saja sudah cukup, dan membunuh 2 akan sepadan. Hampir bersamaan dengan hilangnya pertahanan sarang serangga, awan gelap melayang keluar dari sarang serangga dan dengan cepat tersebar ke segala arah. Awan gelap dengan berbagai ukuran ini dibentuk oleh insektoid. Tidak ada kekurangan aura Jademun di antara mereka. Di luar pengepungan, serangan kapal perang dari 4 galaksi tiba-tiba menjadi lebih ganas. Di bawah serangan lampu warna-warni, awan serangga rusak, tetapi awan serangga sepertinya tidak ada habisnya. Mereka terus melayang keluar dari sarang serangga. Dari kelihatannya, insektoid akan bergerak dengan kekuatan penuh.
Bahkan di kapal perang, Lu Ye bisa merasakan aura dua kultivator Sunshine muncul dari sarang serangga. Mereka jelas merupakan dua kultivator Sunshine dari insektoid. Pada saat yang sama, dari arah kapal perang besar Apeiron, 5 sosok melesat pada waktu yang hampir bersamaan. Aura mereka sekuat matahari. Lu Ye merasakannya dan segera berbalik untuk melihat. Dia melihat bahwa mereka adalah 5 kultivator Sunshine dari 4 galaksi. Setelah berpikir sejenak, dia segera mengerti mengapa kelima orang ini begitu bersemangat untuk menyerang. Buntut dari pertempuran antara kultivator Sunshine terlalu kuat. Mereka harus menjaga dua Sunshine di sarang serangga dan tidak membiarkan mereka melarikan diri. Jika tidak, begitu pertempuran antara Sunshine menyebar, kapal perang 4 galaksi pasti akan menderita kerugian. Membatasi pertempuran ke sarang serangga adalah hal paling bijaksana untuk dilakukan. Ini pasti sesuatu yang Ning Buao dan yang lainnya telah diskusikan sebelumnya. Itulah mengapa mereka bertindak begitu tegas saat perlindungan sarang serangga menghilang. Kelima sosok itu melawan aliran awan serangga. Kemanapun mereka pergi, ada hujan darah. Siapa yang tahu berapa banyak insektoid yang terbunuh? Dalam sekejap, mereka berlima tiba di depan sarang serangga. Salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti, sementara 4 lainnya masuk ke sarang serangga tanpa melambat. Lu Ye melihat dari jauh dan menyadari bahwa yang tinggal di luar sarang serangga adalah Sunshine wanita. Dia memegang pedang panjang di tangannya, dan cahaya darinya terasa dingin. Dia tidak tinggal di sini untuk menonton pertunjukan. Dia tetap tinggal untuk mencegah Sunshine melarikan diri. Keempat Sunshine lainnya memasuki sarang serangga. Selama mereka berurusan dengan 2 insektoid, itu akan menjadi 2 lawan 1. Tidak ada kemungkinan gagal. Jadi, tidak masalah apakah dia ada di sana atau tidak. Tetapi jika Sunshine insektoid merasakan ada sesuatu yang salah dan ingin melarikan diri, dia bisa menghentikannya dari luar. Tempat dia berada menjadi area terlarang. Sejumlah besar insektoid terbang melewatinya, tetapi dia bahkan tidak melihat mereka. Dia hanya menggunakan kehendak sucinya untuk memantau situasi di dalam sarang serangga. Secara alami, insektoid tidak berani memprovokasi dia. Di kapal perang, Lu Ye melihat ini dan tahu bahwa pertempuran terakhir telah tiba. Dia segera menjadi waspada. Insektoid ada di sini. 1594. Kekuatan sebuah kapal perang cukup efektif untuk mengepung sebuah kota. Namun, jika digunakan dalam pertempuran seperti ini, itu hampir tidak memuaskan. Lagi pula, serangan kapal perang semuanya dikendalikan oleh kultivator Constellation Realm, dan waktu lama yang dibutuhkan untuk mengumpulkan kekuatan dan mengisi ulang adalah kelemahan yang tidak dapat dihapus. Jadi, bahkan dengan kekuatan kapal perang, insektoid mungkin akan tiba bahkan sebelum mereka dapat melancarkan beberapa serangan. Dalam pertempuran seperti ini, para kultivator masih harus mengandalkan diri mereka sendiri. Namun, sebelum gerombolan insektoid mendekat, kapal perang masih berusaha sekuat tenaga untuk membasmi insektoid tersebut. Lu Ye sedikit mengernyit karena sepertinya ada sesuatu yang salah. Mengingat situasi saat ini, insektoid seharusnya mengumpulkan semua kekuatan mereka di satu tempat. Menerobos pengepungan kapal perang dari 4 galaksi adalah cara yang tepat. Selama mereka bisa membuat celah di pengepungan kapal perang dari 4 galaksi, mereka akan bisa mengambil inisiatif apakah mereka terus berperang atau melarikan diri. Namun, pada kenyataannya, insektoid yang keluar dari sarang tersebar ke segala arah seperti bidadari yang menyebarkan bunga. Akibatnya, insektoid tidak dapat memusatkan kekuatan mereka. Dengan demikian, kapal perang di setiap arah tidak menghadapi banyak tekanan. Insektoid pasti akan menderita banyak korban. Lu Ye tidak mengerti mengapa insektoid melakukan ini. Seseorang harus menyadari bahwa insektoid yang lahir dari sarang semacam ini tidak sama dengan yang dia temui di 9 prefektur. Banyak dari mereka sangat cerdas, dan dengan sarang sebagai pusatnya, semua insektoid dapat dengan mudah diperintah. Di kapal perang yang ditumpangi Lu Ye, segerombolan besar insektoid juga menyerbu. Meskipun banyak yang terbunuh di sepanjang jalan, masih ada sejumlah besar insektoid yang tersisa. Jarak antara kedua belah pihak dengan cepat ditutup. Pada saat tertentu, para kultivator, yang telah lama bersiap, keluar dari kapal perang di bawah kepemimpinan Jade Moon dan menyerbu ke arah kawanan insektoid. Luan Xiao terbang di garis depan, dan Jade Moon dari 4 galaksi ada di sampingnya. Mereka menyebarkan Divine Sense mereka, dan segera menemukan insektoid lain di kawanan insektoid. Mereka mengunci target mereka dan dengan cepat menyerbu ke arah mereka. Meskipun pertempuran ini tampak kacau, sebenarnya ada urutan yang sesuai untuk itu. Sederhananya, itu adalah prajurit melawan prajurit, jenderal melawan jenderal. Jade Moon akan mencoba yang terbaik untuk menemukan lawan Jade Moon lainnya. Terlepas dari apakah mereka bisa mengalahkan mereka atau tidak, mereka setidaknya harus menjebak mereka. Secara relatif, jumlah kultivator jauh lebih sedikit daripada insektoid, setidaknya insektoid 100 kali lebih banyak. Namun, insektoid jauh lebih rendah kualitasnya. Lagi pula, para kultivator setidaknya adalah kultivator Constellation, tetapi insektoidnya tidak. Jadi, secara teori,
Pertempuran semacam ini tidak menimbulkan terlalu banyak tekanan bagi para kultivator. Lu Ye bergerak maju sendirian. Tidak jauh dari kirinya adalah anggota tim D9. Mereka telah bekerja sama sejak berada di True Lake Stage. Sepanjang waktu mereka di Divine Sea Realm, mereka telah menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk membunuh mayat di benua tanpa tandingan. Setelah bertahun-tahun bekerja bersama, mereka memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Yang di depan adalah Jujia yang tinggi dan perkasa. Vitalitasnya begitu kuat sehingga tidak tampak seperti konstelasi. Lin Yinxiu dan Yi, yang menunggangi Hupo, berada di belakangnya. Lebih jauh di belakang mereka adalah kakak senior ketiga Xiao Xinghe dan kakak senior keempat Li Baxian. Adapun Feng Yuechan, dia dikelilingi di tengah. Beberapa dari mereka memperhatikan tatapan Lu Ye dan menoleh untuk menatapnya. Li Baxian menyeringai dan berkata, "Adik laki-laki, kami akan tunjukkan kemampuan saudara senior." Lu Ye mengangguk. "Kalau begitu aku harus melihat baik-baik." Ngomong-ngomong, dia sudah lama tidak melihat pertarungan mereka. Dia tidak tahu seberapa kuat mereka sekarang. Melihat ke kanan, itu adalah Master Sekte, Nian Yuexian, kakak tertua Feng Wujiang dan istrinya. Keduanya bukan satu-satunya kultivator 9 prefektur. 300 kultivator Constellation tersebar menjadi tim-tim kecil hampir bersamaan dengan mereka bergegas keluar dari kapal perang masing-masing. Setidaknya ada 4 hingga 5 orang, dan paling banyak 6 hingga 7 orang. Adegan ini tidak hanya mengejutkan para kultivator dari Green Dawn Dao World dan Jade Cons World, tetapi juga para kultivator dari 4 galaksi. Meskipun para kultivator 9 prefektur semuanya berada di alam konstelasi awal, setiap tim bergerak dengan ketat. Ada pola aneh untuk itu. Di sisi lain, meskipun mereka juga akan membentuk tim, mereka tampaknya kurang memiliki rasa kedekatan yang aneh. Para kultivator Jade Moon di depan sudah mulai bertarung dengan insektoid. Gelombang kuat kekuatan sihir meletus dari medan perang. Setelah beberapa saat, para kultivator alam konstelasi juga mulai menyerang. Kekuatan banyak mantra menyapu kawanan insektoid dari segala arah. Meskipun mereka menyebabkan beberapa kerusakan, mereka tidak bisa menghentikan gerombolan insektoid untuk maju. Menahan serangan dari banyak mantra, gerombolan insektoid mendekat. Pertempuran telah benar-benar meletus. Di seluruh medan perang, fenomena aneh tiba-tiba muncul begitu saja. Itu adalah fenomena aneh yang dibentuk oleh formasi pertempuran. Yang paling banyak adalah formasi pertempuran kura-kura hitam. Banyak kura-kura hitam besar yang dibentuk oleh energi spiritual muncul di medan perang dengan kepala terangkat tinggi dan dada membusung, menyebabkan kedua belah pihak tertegun. Para kultivator alam konstelasi secara alami tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi para kultivator Green Dawn Dao World dan Jade Cons World melihatnya dengan jelas. Formasi pertempuran itu dibentuk oleh para kultivator dari alam 9 surga. Mereka terkejut, apakah para kultivator dari alam 9 surga begitu dekat satu sama lain? Sulit untuk membentuk formasi pertempuran dalam pertempuran seperti itu. Diperlukan bertahun-tahun keakraban satu sama lain untuk membentuk pemahaman diam-diam. Aura mereka harus terhubung dan mengalir menjadi satu. Para kultivator alam konstelasi semuanya memiliki urusan mereka sendiri untuk dilakukan. Tidak mungkin bagi mereka untuk tetap bersama dan berlatih formasi pertempuran kecuali beberapa sekte memiliki persyaratan khusus. Ada juga kultivator dari Green Dawn Dao World dan Jade Cons World yang bisa membentuk formasi pertempuran. Namun, para kultivator itu semuanya adalah saudara dan saudari terdekat mereka, dan bahkan anggota keluarga mereka. Namun, para kultivator alam 9 surga tidak ketinggalan. Mereka membentuk tim yang terdiri dari beberapa orang dan membentuk formasi pertempuran yang berbeda dengan mudah. Tidak ada tanda-tanda ketidaktahuan dalam kerja sama mereka. Kultivator 9 prefektur juga tahu bahwa mereka lebih lemah, jadi mereka memilih formasi pertempuran yang sebagian besar bersifat defensif. Inilah mengapa ada begitu banyak kura-kura hitam di medan perang. Bahkan jika fenomena aneh dari formasi pertempuran lainnya bukanlah kura-kura hitam, kebanyakan dari mereka bagus dalam pertahanan. Di bawah pengaruh formasi pertempuran, sejumlah besar insektoid terbunuh. Sosok Lu Ye terus bergerak, dan dia telah mengirimkan serangkaian Imperial Equipment ke segala arah, menggunakannya sebagai dukungan untuk teknik lompatannya. Dengan menggunakan pemikiran ilahinya, dia menemukan bahwa insektoid yang dia temukan semuanya berada pada tahap akhir alam konstelasi. Saat pansan saber menyala, bahkan cangkang keras serangga tidak dapat menahan pukulan tajam. Jika itu adalah saber pansan di masa lalu, itu tidak akan memiliki efek seperti itu bahkan jika itu diberkati dengan prasasti spiritual pedang ilahi. Namun, pansan saber yang diubah Fang memiliki ketajaman yang sangat tinggi. Bersama dengan pedang ilahi, tak seorang pun di alam konstelasi dapat memblokirnya. Dia tidak khawatir tentang para kultivator di sisinya yang menderita korban dalam pertempuran seperti itu. Selalu ada korban dalam pertempuran. Bahkan jika itu tidak ada di sini, itu akan berada di laut fenomena segudang atau di tempat lain. Namun, dibandingkan dengan kemungkinan korban jiwa, manfaat yang akan didapat dari berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu bagi para kultivator di sisinya sulit didapat.
Di medan perang, veteran tumbuh selangkah demi selangkah dari rekrutan baru. Berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu sudah cukup untuk melatih para kultivator di pihaknya menjadi veteran yang berkualitas. Di masa depan, jika mereka menghadapi pertempuran serupa, mereka akan memiliki lebih banyak pengalaman dalam menangani dan menghadapinya. Apalagi dalam pertempuran ini, kemungkinan korban jiwa tidak tinggi. Segera, para kultivator dari dunia Taoist Kingly dan dunia Jade Cons menemukan masalah lain. Dibandingkan dengan para kultivator dari alam 9 surga yang semuanya bisa membentuk formasi pertempuran, gaya bertarung mereka lebih mengejutkan. Untuk waktu yang lama, karena para kultivator dari alam 9 surga berada pada tahap awal alam konstelasi, para kultivator dari dunia Taoist Kingly dan dunia Jade Cons merasa bahwa mereka lebih unggul dari mereka. Namun, melihatnya sekarang, gaya bertarung para kultivator dari alam 9 surga sangat sengit dan tajam. Bahkan saat menghadapi insektoid yang lebih kuat dari mereka tidak takut dan bertarung dengan sengit. Adegan aneh ini membuatnya seolah-olah mereka berada di tahap awal alam konstelasi, sementara para kultivator dari alam 9 surga berada di tahap akhir alam konstelasi. Para kultivator dari dua dunia sedikit bingung. Mereka tidak dapat memahami apa yang dialami oleh para kultivator dari alam 9 surga dalam pertumbuhan mereka. Bagaimana mereka bisa bertarung begitu sengit? Sepertinya tidak ada yang takut mati. Insektoid cukup ganas, tetapi dibandingkan dengan para kultivator dari alam 9 surga, mereka seperti kucing yang bertemu harimau. Mereka ditekan dalam momentum. Bahkan jika mereka sedikit lebih kuat, mudah untuk dirugikan dalam pertempuran. Lu Ye masih melompat. Dengan bantuan banyak Imperial Equipment yang telah dia gunakan sebelumnya, teknik melompat sangat mengurangi konsumsi tubuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan berani melompat begitu lama dalam pertempuran seperti itu. Sosoknya tiba-tiba pindah ke sudut medan perang. Waktu kemunculannya sangat pintar. Ada insektoid di tahap akhir alam konstelasi yang membelakangi dia. Lu Ye mengangkat pedangnya dan memotong kepala serangga itu. Adik kecil, kamu sudah keterlaluan. Li Baxian berteriak tidak puas. Mereka bertarung sengit dengan insektoid, tetapi mereka tidak menyangka bahwa adik muda mereka akan mencuri pembunuhan itu. Lu Ye melirik formasi pertempuran mereka dan sedikit terkejut. Karena melihat medan perang, ada banyak kultivator dari 9 prefektur di formasi pertempuran kura-kura hitam. Setidaknya ada 30 hingga 40 penampakan Black Tortoise. Namun, kura-kura hitam tim D9 jelas berbeda. Penampakan kura-kura hitam lainnya hanyalah penampakan, tetapi kura-kura hitam tim D9 jelas jauh lebih solid. Apalagi, beberapa pola aneh muncul di punggungnya. Pola-pola aneh itu berkedip-kedip seolah-olah sedang bernapas. Lu Ye bahkan merasa bahwa pola aneh ini memiliki hubungan yang aneh dan dekat dengan Jujia dalam formasi pertempuran. Dia mengerti bahwa kelainan formasi pertempuran tim D9 pasti berasal dari Jujia. Karena dia ingat, inti monster yang telah ditelan oleh Jujia itu sepertinya berhubungan dengan kura-kura hitam. Justru karena formasi pertempuran kura-kura hitam tim D9 lebih kuat sehingga mereka bisa bertarung melawan insektoid alam konstelasi tahap akhir sebagai kultivator alam konstelasi tahap awal. Formasi pertempuran lainnya tidak memiliki kemampuan ini. Paling-paling, mereka bisa bertarung melawan insektoid constellation realm tahap menengah. Mengabaikan teriakan Li Baxian, Lu Ye melintas. Li Baxian sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa mencari lebih banyak lawan. Meskipun pertempuran itu tidak sepenuhnya sepihak, aliansi kultivator jelas memiliki keunggulan mutlak. Jika mereka terus bertarung seperti ini, tidak lama kemudian semua insektoid yang keluar dari sarang terbunuh. 1595. Pertempuran berjalan lancar. Para kultivator Constellation berada di atas angin, dan para kultivator Jade Moon menekan insektoid Jade Moon. Kali ini, galaksi 4 arah telah bergabung. Terlepas dari apakah itu kultivator Sunshine atau Jade Moon, mereka melebihi jumlah insektoid dengan selisih yang besar. Akibatnya, semua kultivator insektoid Jade Moon menjadi sasaran. Para kultivator Constellation dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Beberapa kultivator Jade Moon bahkan tidak bisa menemukan lawan yang cocok, jadi mereka hanya bisa menggertak yang lemah. Dengan para kultivator Jade Moon berhadapan dengan para kultivator konstelasi, mereka dapat membunuh mereka sesuka mereka. Dalam waktu singkat yang dibutuhkan untuk membakar dupa, hampir 30% insektoid telah mati. Bahkan kultivator Jade Moon telah mati dalam pertempuran. Dalam keadaan seperti itu, situasi insektoid bahkan lebih buruk. Lu Ye menyapu bolak-balik melintasi medan perang yang luas, membawa kematian kemanapun dia pergi. Dia bahkan mengincar insektoid Jade Moon tahap awal. Lu Ye tidak tahu dari galaksi mana insektoid ini berasal, tetapi dia juga merupakan insektoid Jade Moon tahap awal. Kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran sengit. Lu Ye hendak menggunakan teknik menyapu untuk menyelinap menyerang kultivator Jade Moon, untuk melihat apakah dia bisa menciptakan peluang. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, raungan marah tiba-tiba datang dari sarang insektoid. Raungan itu sedikit aneh. Itu dipenuhi dengan kemarahan dan keterkejutan,
seolah-olah sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Saat raungan terdengar, aura yang kuat tiba-tiba menghilang. Lu Ye mengangkat alis dan menoleh untuk melihat sarang insektoid. Sejak awal pertempuran, hanya para kultivator Sunshine yang bertarung di sarang insektoid. Keempat kultivator Sunshine dari 4 galaksi bertarung melawan 2 insektoid. Oleh karena itu, sarang insektoid terus-menerus memancarkan fluktuasi energi yang hebat, membuatnya tampak sangat kacau. Sekarang auranya telah menghilang, itu berarti seorang kultivator Sunshine telah mati. Lu Ye berpikir bahwa kultivator sinar matahari dari 4 galaksi cukup kuat. Mereka benar-benar berhasil membunuh kultivator Sunshine insektoid begitu cepat. Lagi pula, sangat jarang pertempuran antara kultivator Sunshine diputuskan dalam waktu singkat, kecuali perbedaan kekuatannya terlalu besar. Namun, mengingat 4 galaksi bertarung 2 lawan 1, itu tidak terlalu aneh. Tanpa diduga, ketika dia melihat ke atas, Li Guan yang selama ini menjaga sarang insektoid tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menerkam ke arah sarang serangga. Lu Ye terkejut dan segera menyadari bahwa ada yang tidak beres. Li Guan ditempatkan di luar sarang untuk mencegah insektoid Sunshine melarikan diri. Dia jelas seorang kultivator pedang. Jika Sunshine insektoid benar-benar ingin melarikan diri, dia yakin dia bisa menghentikannya. Namun, saat ini, dia benar-benar bergegas ke sarang serangga. Ini jelas tidak normal, yang baru saja meninggal. Mungkinkah bukan insektoid Sunshine? Lu Ye merasa sulit untuk percaya. Tapi jika bukan itu masalahnya, Li Guan tidak akan bereaksi seperti itu. Selain itu, ini sama sekali tidak masuk akal. Mereka bertarung 2 lawan 1, jadi bagaimana mungkin salah satu dari mereka terbunuh? Apakah sinar matahari ras insektoid sekuat itu? Saat dia bingung, sebuah suara tiba-tiba datang dari sarang serangga. Tidak lain adalah Li Guan yang baru saja membobol sarang. Semua kultivator bulan tenang, segera kembali ke kapal perang dan menunggu perintah lebih lanjut. Siapapun yang berani tidak patuh akan dibunuh oleh kultivator dari 3 kekuatan. Saat perintah dikeluarkan, semua kultivator di medan perang bingung. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang sedang terjadi. Perang ini telah didorong oleh upaya bersama dari 4 galaksi, dan telah berjalan lancar. Tapi sekarang, pada saat kritis ini, Li Guan telah mengeluarkan perintah yang aneh. Apalagi setelah Sunshine mati di dalam sarang. Tepat setelah suara dingin Li Guan bergema, Luo Xie dari galaksi Daluo berteriak keras. Kultivator Daluo Galaksi, patuhi perintah. Detik berikutnya, suara Bai Jin bergema. Rekan-rekan Taois, mengapa kamu menargetkan Jing Yue saya? Kali ini, keempat belah pihak telah bergabung, dan Quiet Moon juga memberikan kontribusi yang besar. Bukankah tidak pantas membakar jembatan setelah menyeberangi sungai? Awalnya, setelah mendengar perintah Li Guan, para kultivator Jing Yue bingung. Mereka tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba diminta untuk kembali ke kapal perang saat pertempuran berjalan lancar. Pada saat ini, ketika mereka mendengar suara Sunshine Realm, mereka tiba-tiba memiliki keraguan di hati mereka. 4 galaksi telah hidup berdampingan di bagian alam semesta ini selama bertahun-tahun. Tidak mungkin tidak ada konflik di antara mereka. Namun, mereka tidak akan secara terbuka menyinggung satu sama lain untuk menghindari memicu perang antar galaksi. Oleh karena itu, ketika galaksi tanpa batas dan Daluo mulai berdebat, para kultivator di bawah mulai berpikir bahwa galaksi tanpa batas dan Daluo telah bergabung untuk menargetkan bulan tenang. Terlepas dari apa yang dipikirkan oleh para kultivator 4 galaksi, ekspresi Lu Ye terlihat serius. Ini karena Sunshine dari ketiga galaksi telah berbicara, tetapi Chen Zong dari Beixuan tidak. Mengingat keributan yang disebabkan oleh kematian Sunshine Realm dan luka-luka Chen Zong, Lu Ye tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Suara Li Guan terdengar lagi. Bai Jin, apakah kamu masih mencoba memancing di perairan yang bermasalah di saat seperti ini? Kemudian, dia berteriak, Bai Jin dari Quiet Moon adalah Blood Race yang menyamar. Chen Zong dari Beixuan telah terbunuh. Tidak tepat untuk mengatakan ini sekarang untuk menghindari gangguan moral pasukan. Oleh karena itu, Li Guan memerintahkan para kultivator Quiet Moon untuk kembali ke kapal perang dan menunggu perintah lebih lanjut. Karena Bai Jin adalah Blood Race yang menyamar, tidak ada yang tahu jika ada lebih banyak Blood Race yang bersembunyi di Quiet Moon. Jika mereka tiba-tiba menyerang sekutu mereka dalam pertempuran yang begitu kacau, mereka pasti akan terbunuh. Karena tidak ada cara untuk mengetahui apakah kultivator Quiet Moon adalah Blood Race yang menyamar, cara terbaik adalah meminta mereka kembali ke kapal perang dan menunggu perintah lebih lanjut. Mereka yang bukan Blood Race secara alami akan mematuhi perintah, tetapi mereka yang Blood Race akan memanfaatkan situasi untuk menimbulkan masalah. Pada titik ini, Bai Jin masih ingin menggunakan kata-kata untuk membingungkan pasukan, jadi Li Guan tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Saat suara Li Guan jatuh, seluruh medan perang menjadi gempar, terutama para kultivator dari Beixuan Galaksi. Mereka semua tercengang dan hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Ketika suara kematian Sunshine datang dari sarang insektoid, semua orang mengira Sunshine dari ras insektoid yang terbunuh.
Siapa sangka yang meninggal bukanlah insektoid, melainkan Chen Zong dari Beixuan. Sunshine adalah pilar kekuatan di galaksi manapun. Kematian salah satu dari mereka merupakan kerugian besar. Hanya ada 2 Sunshine di seluruh galaksi Beixuan. Sekarang Chen Zong sudah mati, Beixuan galaksi hanya tersisa 1 Sunshine yang tersisa. Di medan perang, Lu Ye menuai kehidupan insektoid dengan wajah dingin. Karena dia memiliki keraguan di dalam hatinya, ketika Li Guan mengucapkan kata-kata itu, dia tidak terlalu terkejut. Dia akhirnya mengerti mengapa Bai Jin memberinya perasaan aneh saat melihatnya di aula tengah. Saat itu, Lu Ye tidak tahu perasaan aneh macam apa itu. Di depan Sunshine, dia tidak bisa menyelidikinya. Sekarang dia memikirkannya, jika pihak lain adalah Blood Race, maka itu masuk akal. Dia telah memurnikan sejumlah besar darah suci dari Blood Race, dan dapat dikatakan bahwa kesuciannya begitu kuat sehingga tidak ada Blood Race di alam semesta yang dapat dibandingkan dengannya. Oleh karena itu, meskipun dia masih mempertahankan bentuk manusianya, dia memiliki perasaan tersembunyi dari Blood Race. Perasaan aneh itu jelas berasal dari garis keturunan Blood Race. Sebelumnya, ketika dia memperingatkan Lan Qiue, dia berpikir bahwa mungkin ada Blood Race yang mengolah beberapa seni rahasia misterius yang dapat menyembunyikan karakteristik Blood Race mereka dan menyamar sebagai manusia. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan bertemu satu? Mungkin ada lebih dari satu. Bulan tenang memiliki Bai Jin, jadi siapa yang tahu jika ada Blood Race yang lebih tersembunyi? Itu sebabnya Li Guan memberi perintah seperti itu. Namun, Bai Jin ini juga sangat kuat. Meskipun dia tidak tahu sudah berapa lama dia bersembunyi di galaksi bulan tenang, dia mungkin telah bersembunyi tanpa terungkap. Kematian Chen Zong tidak adil. Dia pasti sudah lama diincar oleh Bai Jin. Memanfaatkan cederanya dan melawan Sunshine ras serangga, Bai Jin tiba-tiba membunuhnya. Secara alami, Chen Zong tidak bisa menolak. Namun, apa yang Lu Ye tidak mengerti adalah mengapa Bai Jin mengekspos dirinya saat ini. Dia telah menyamar sebagai manusia dan beroperasi di Jingyue selama bertahun-tahun. Dia harus memiliki tujuannya sendiri. Tampaknya salah untuk mengatakan bahwa dia mengekspos dirinya demi 2 Sunshine Insectoid. Karena bahkan jika dia mengungkap identitasnya saat ini, dan bahkan membunuh Chen Zong, Insectoid masih tidak bisa menang. Di sarang Insectoid, itu adalah situasi 3 lawan 3, tapi Sunshine masih bukan tandingan Insectoid. Atau apakah tujuannya hanya untuk menyelamatkan kedua Sunshine Insectoid? Dikatakan bahwa Insectoid dan Blood Race bersekongkol, ular dan tikus di sarang yang sama, tetapi hubungan mereka agak terlalu baik. Tepat ketika Lu Ye bingung, tiba-tiba teriakan ngeri datang dari arah tertentu. Ras darah. Banyak ras darah datang. Lu Ye buru-buru mendongak, dan ekspresinya membeku. Ini karena di langit berbintang yang jauh, cahaya berdarah besar menyapu. Itu seperti lautan darah, dan tidak hanya ke arah yang dia lihat. Itu ada di mana-mana. Jantung Lu Ye berdetak kencang, menyadari bahwa mereka berada dalam masalah besar. Identitas Bai Jin terungkap saat ini tidak hanya untuk menyelamatkan kedua Sunshine Insectoid, tetapi juga untuk menghancurkan aliansi 4 galaksi. Dengan kata lain, ini adalah operasi bersama antara Insectoid dan Blood Race, dan mereka telah mencapai momen paling kritis. Lu Ye tiba-tiba mengerti apa yang direncanakan Bai Jin. Dia berencana untuk menjatuhkan 4 galaksi. Ini karena jika pasukan sekutu dari 4 galaksi musnah dalam pertempuran ini, Sunshine Realm sendiri akan kehilangan 4 anggota, dan pasukan Jade Moon akan menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Ketika saatnya tiba, Insectoid dan ras darah akan merebut kemenangan besar ini dan menyerbu galaksi tak terbatas. Bagaimana tanpa batas membela diri? Setelah tak terbatas dijatuhkan, 3 galaksi yang tersisa dapat diturunkan satu persatu. 4 galaksi adalah sepotong besar daging untuk Insectoid dan Blood Race. Blood Race dapat memperbudak makhluk di 4 galaksi, dan Insectoid dapat dengan bebas melahap vitalitas berbagai galaksi untuk menambah jumlah mereka. Jadi, meskipun Insectoid telah menderita banyak korban sejauh ini, selama mereka memenangkan pertempuran ini, Insectoid akan meraup hadiah ratusan atau bahkan ribuan kali lipat. Melihatnya seperti ini, bukanlah suatu kebetulan jika sarang ini hanyut ke sini. Itu secara khusus menargetkan 4 galaksi. Dengan Bai Jin sebagai mata-mata mereka, Insectoid dan Blood Race telah lama mendambakan 4 galaksi. Skema ini mungkin telah bekerja selama bertahun-tahun. Ada satu hal yang membingungkan Lu Ye.